Oke, hari ini kita bahas sebuah IM dari Kiwi Ears Aether yang dimana gue udah lama banget nih nggak nyobain IM karena IM sekarang tuh perkembangannya udah pesat banget ya, ada banyak banget brand-brand baru di luar sana. Tapi Kiwi Ears nawarin gue buat IM yang menurut gue ini lumayan menarik karena ini diklaim memiliki IM dengan driver planar terbesar ya. Jadi dia mempunyai ukuran driver tuh 15,3, yang dimana memang agak jarang ya gue temuin atau bahkan nggak ada kayaknya planar yang mempunyai ukuran 15,3 pada sebuah rata-rata tuh di 12, 13 gitu ya. Dan yang menarik juga dari sisi harganya, ternyata ketika gue cek ini hanya ada di 160-an dolar. Jadi kalau di marketplace kayaknya gue sempat lihat ada di 2 jutaan. Nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi di bawah untuk harga update-nya, tinggal kalian cek aja langsung. Jadi langsung aja kita bahas. Pertama gue akan bahas dari sisi packagingnya, yang dimana packagingnya simple, nggak aneh-aneh, nggak ada unsur animnya sama sekali. Dan untuk feel unboxingnya sebenarnya ini tipikal yang biasa aja ya untuk harga yang ditawarkan. Nggak berasa yang mewah dan seru, tapi ya semua perlengkapan sebenarnya udah dikasih kok dari boxnya ini ya. Mulai dari pouchnya juga udah dikasih, kemudian kalian dikasih dengan eartip yang totalnya hingga 27 jenis eartip, ada 3 jenis yang berbeda khasnya Kiwi Ears ya, dari yang super soft juga ada, tapi memang untuk eartip ini gue ngerasa nggak ada yang bener-bener oke banget dari sisi kekedapan nih. Jadi gue tetap menggunakan eartip aftermarket. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kabelnya sendiri, dimana gue suka banget sama kabel dari Kiwi Ears Aether ini. Yang pertama gue suka dengan warnanya warna hitam, yang kemudian ketika gue pegang juga dari feel-nya juga ini berasa kabelnya tuh cukup tebal ya. Dia mempunyai 4 strand core, tapi dari sisi kelenturannya ini berasa lentur dan nggak mengganggu sama sekali ketika gue pakai. Jadi ini nyaman kabelnya meskipun berasanya tuh tebal dan bagus dari sisi build-nya. Pinnya ada di 0,78. Kemudian untuk di bagian unitnya sendiri ini yang berasa gue notice sih memang dia punya ketebalan yang berasa tebel ya, karena mungkin drivernya memang besar ada di dalam sini. Dan untuk size yang cukup besar ini tuh ternyata beratnya enteng, nggak berasa berat gitu. Dan juga mempunyai material masih berbahan plastik di bagian dalamnya warna hitam. Kemudian di bagian housing depannya ini kayak ada grafirannya, ini kayak samping-sampingnya ini alu kali ya bahannya. Di bagian tengahnya sih biasa ada tulisan Kiwi Ears dan ada glitter-glitter gitu ya. Intinya kayak nambah estetik lah di bagian IM-nya ini. Secara overall looking sih gue merasa ini oke ya. Kemudian untuk kenyamanannya, yang dimana sebenarnya kalau kuping kalian kecil ya gue ngerasa sih ini nggak akan cocok ya, karena gue sendiri punya kuping yang ukurannya tuh kalau pakai eartip tuh ada di M atau di L gitu. Dan buat gue ini gue butuh penyesuaian di awal aja, tapi memang ketika gue udah biasa sekitar 1-2 harian, ini gue bisa pakai lumayan lama sih, sekitar 2 jam. Yang biasanya berasa malah bukan di bagian kenyamanannya, tapi ada di bagian eartipnya. Memang gue orang yang nggak betah aja pakai IM lama-lama gitu, suka berasa gatel. Kalau untuk kenyamanan di bagian housingnya sendiri masih oke buat gue untuk size yang besar seperti ini. Oke, jadi itu aja ya kalau kita ngomongin dari sisi fisiknya. Sekarang kita ngomongin aja langsung gimana sound quality dari Kiwi Ears Aether sini. Jadi apa yang akan gue share di sini ini pure subjektif ya, pure selera dari gue pribadi. Yang pertama sih memang untuk sebuah planar, menurut gue ini tipikal planar yang tonalnya tuh netral ya, nggak seperti planar pada umumnya. Yang gue sendiri sebenarnya bukan orang yang suka dengan karakter planar, tapi untuk Kiwi Ears Aether ini ternyata gue lumayan kaget ketika awal gue pakai tuh. Buat sebuah planar ini termasuk planar yang jinak dalam tanda kutip ya, yang nggak berasa tuh terlalu nyerang atau terlalu bright buat gue pribadi yang memang nggak suka dengan tonal planar yang pernah gue coba sebelum-sebelumnya. Jadi untuk sebuah planar ini termasuk planar yang oke banget, yang soundnya tuh termasuk yang natural. Untuk karakter suaranya sendiri buat gue pribadi dari sisi bassnya ini termasuk bass yang oke, yang masih dapat sisi funnya. Sub bassnya masih ada meskipun ini bukan kategori bass head, apalagi kalau kalian bandingkan dengan dynamic driver ya. Tapi untuk sebuah planar ini bassnya ada, ngisi lah, nggak bosenin lah bisa gue bilang. Dan gue merasa tipikal bassnya ya karakternya tight, agak kering ya, bukan yang typical rumbling gitu. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi vokalnya ya pastinya kalian udah berekspek ya, vokalnya itu bukan yang tebel, tapi memang vokalnya tipis, tapi karakternya ternyata natural di sini. Jadi bukan karakter yang agak aneh yang biasa gue temuin di planar. Tapi di sini juga vokalnya agak tricky karena memang untuk source yang proper, rekaman yang bagus seperti lagu-lagu jazz gitu, dia mempunyai vokal yang enak. Tapi sebaliknya untuk rekaman yang mainstream, ini bisa banget vokalnya jadi grainy dan shouty. Jadi kalian harus sedikit milih-milih source atau genre lagu yang biasa kalian dengar. Kemudian untuk di bagian treble-nya sendiri juga dia treble-nya clarity-nya bagus dan juga detail bisa gue bilang bagus, tapi
ada sisi brightnya pastinya, karena biasanya planar itu lebih cenderungnya tuh ke arah yang agak bright aja ya untuk karakter suaranya. Jadi buat gue pribadi sih sekali lagi ini mirip sama feel yang ada di vokalnya. Kalau kalian masuk lagu yang tepat, yang rekaman atau recordingnya bagus, ini bisa jadi enak banget. Sisi clarity-nya oke, berasa juga detailnya bagus. Tapi kalau rekamannya nggak cocok ya buyar aja gitu. Jadi berasa nggak nyaman aja buat gue pribadi. Tapi bukan yang parah ya, ini masih masuk dalam kategori yang berasanya jadi kayak kurang smooth aja gitu. Memang pelaran nggak ada yang smooth, tapi at least ya ada yang nggak nyaman aja lah buat selera gue pribadi. Tapi kalau kalian ngomongin dari sisi teknikalitas, nah ini gue rasa superiornya di sini nih, karena ketika gue cobain dari sisi soundstage-nya ini berasa cukup megah, tapi yang bikin gue berasa itu dari sisi layering-nya dan juga separasinya di sini lumayan bagus ya. Jadi untuk harga 2 jutaan, semuanya tuh sudah terdefinisi dengan cukup jelas untuk di bagian separasi dan layering-nya. Nanti kalian bisa coba aja langsung untuk di bagian teknikalitas. Tapi kalau buat gue pribadi, untuk harga IM 2 jutaan, bagus dari sisi teknikalitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya gimana sama keyword saya tersini. Untuk sisi positifnya dulu ya, untuk sebuah planar IM dengan harga yang masuk ke kategori affordable, ini salah satu planar yang bagus menurut gue, karena untuk sebuah planar bisa menghasilkan sisi musikalitas yang masih ada itu agak jarang gue temuin, apalagi di range harganya. Yang kedua, kalau kalian yang merasa planar itu terkadang terlalu agresif, di keyword saya tersini bisa gue bilang mungkin salah satu planar yang paling jinak dalam tanda kutip yang pernah gue coba ya. Karena memang sisi planarnya itu nggak terlalu keluar, terutama untuk volume di 50% ke bawah. Yang ketiga, kalau memang kalian orang yang memang mengutamakan sisi teknikalitas, yang mengutamakan sisi sound analytic, detail dan lain sebagainya, yang tujuannya tuh ke situ gitu, kalian akan juga cocok buat Kiwi Ears Aetars ini. Tapi banyak juga hal yang gue ngerasa Kiwi Ears Aetars ini nggak akan cocok ya. Yang pertama, mungkin untuk orang yang casual listener seperti gue pribadi yang memang bisa memainkan berbagai macam genre lagu secara random gitu. Gue merasa Kiwi Ears ini bukan pilihan gue ya, karena ketika ada lagu yang enak dia akan enak, tapi lagu-lagu yang rekamannya kurang bagus dia akan berasa nggak nyaman buat gue pribadi. Yang kedua, kalau kalian orang yang memang dari awal nggak terlalu suka planar, mungkin kalian juga akan ngerasa nggak cocok di sini, karena memang biar gimana pun tetap adalah sisi planarnya di sini dari sisi sound signature-nya, di mana kecenderungan ada sisi bright analytic di bagian suaranya. Dan yang ketiga, kalau kalian juga orang yang suka kenceng-kencengan gitu ya, gue rasa nggak cocok juga, karena AM ini yang gue rasakan sih semakin kencang volumenya itu tuh suaranya nggak menjadi lebih baik gitu. Jadi suara yang paling bagus gue rasa ada sekitar 50%-an lah untuk sound quality yang terbaik. Tapi di atas itu gue rasa jadi vokalnya, treble-nya itu jadi semakin nyerang, yang membuat kenyamanannya jadi nggak lebih baik juga ya buat apa yang ditawarkan dari Kiwi Ears Aetars ini. Jadi balik lagi, sisanya tergantung selera dan tujuan kalian, tapi at least itulah yang gue rasakan ketika gue menggunakan Kiwi Ears Aetars ini. Sekali lagi, kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.